Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kepastian iman Kristen berkat dari kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diberikan satu kepastian dalam kehidupan iman kita. Kepastian yang pertama yang kita sudah lihat kemarin saudara-saudara adalah kita pasti diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Hal yang kedua, kepastian yang kedua adalah di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 kita melihat kepastian tentang kebangkitan kita. Kebangkitan dari antara orang mati. Ayat yang ke-17, 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara-saudara, inilah keyakinan iman kita, bahwa satu waktu kelak semua orang yang mati dalam Yesus Kristus akan dibangkitkan Allah bersama-sama dengan Dia dan akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun yang penuh dengan damai sejahtera, dan kemudian akan masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal, hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Inilah puncak pengharapan kita sebagai orang Kristen. Kebangkitan orang dari antara orang mati ini berbeda dengan segala yang dipahami di dalam agama maupun kepercayaan yang lain. Mungkin di dalam agama yang lain, saudara-saudara, ada yang kita seringkali dengar dengan dihidupkan kembali, di penciptaan kembali dan selanjutnya yang lain-lain, saudara-saudara. Tetapi ini sungguh-sungguh berbeda. Sungguh-sungguh berbeda. Dibangkitkan dari antara orang mati pada kebangkitan yang pertama, untuk kemudian mendapatkan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah berkat dari kematian dan kebangkitan Kristus. Memberikan kepastian ini kepada kita. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia, roh Allah, roh Tuhan Yesus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jika roh Kristus, roh Allah ada di dalam kita, maka saudara-saudara, Dia juga yang akan membangkitkan tubuh kita yang fana ini oleh rohnya yang ada di dalam kita. Ini satu kepastian. Sehingga Paulus berkata di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, lihat saudara-saudara, kita lihat di sini satu cita-cita luhur dari Paulus, kerinduan yang begitu luhur dari Paulus dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Luar biasa saudara-saudara. Cita-cita luhur, kerinduan luhur daripada Paulus, yaitu supaya pada akhirnya aku pun beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, kalau Yesus telah bangkit dari antara orang mati, ini adalah buah sulung dari segala yang percaya. Kelak juga kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Jalani hidup kita dengan penuh iman, kepercayaan kepada Tuhan. Satu pengharapan tertinggi kita adalah satu waktu kita akan beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Tuhan memberkati kita.